Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, adik-adik remaja kaum muslimin, para pencinta ilmu rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan. Atas izin Allah kita dapat dipertemukan kembali pada malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis yang kelima dalam kitab Al-Mawa'idul Usburiyah karangan Al-Alamah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri, di mana pada hadis yang kelima ini menjelaskan tentang amalan yang dapat menjauhkan seseorang dari neraka dan mendekatkan seseorang kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti ingin dijauhkan dari azab kubur dan juga azab siksa neraka. Hampir setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Setiap kita tentu sangat ingin dijauhkan oleh Allah dari azab siksa api neraka itu. Dan setiap kita juga tentu sangat menginginkan agar didekatkan diri kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Mawa'izul Usburiyah ini pada hadis bilangan yang kelima, di mana al-musannif al-muallif menitipkan satu hadis an Abi Darin al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yub'iduni minan nar. Qala idza amilta sayi'atan fattabi'ha hasanatan. Qala aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Qala na'am ya ahsanul hasanati. Yang artinya, wahai warta tersebut dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat baginda Rasul radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Abu Dzar Al-Ghifari tersebut, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ajarkanlah padaku suatu amal yang dapat mendekatkan aku ke surga dan dapat menjauhkan aku dari siksa api neraka. Lalu baginda Rasul menjawab, apa kata Rasul? Jika kamu Abu Dzar berkata, apakah termasuk kebaikan membaca la ilaha illallah? Rasul bersabda, benar. Naam. Itu adalah sebaik-baiknya amal kebaikan. Artinya apa? Ada satu amal kebaikan yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah.
Bahkan baginda Rasul pun menyebut kalimat thayyibah ini sebagai afdalu dzikri, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Ada satu hikayat seorang masuk surga dengan kunci kalimat thayyibah tadi. Kalimat yang sering kita baca sebagai kalimat tahlil atau kalimat iman, la ilaha illallah. Ada seorang lelaki melakukan wukuf di Arafah ketika itu dengan menganggun 7 batu. Jadi seorang pemuda laki-laki tadi sedang wukuf di Arafah dengan menggenggam 7 batu. Dia lalu mengatakan kepada 7 batu, "Hai batu, kamu semua menyaksikan aku pada kekuasaan Allah. Saksikanlah bahwa aku membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ketika ia tidur bermimpi seolah-olah hari kiamat telah datang dan ia sudah disidangkan di hadapan mahkamah Allah, pengadilan besar Allah. Ia divonis masuk neraka, lalu ia dipegang malaikat terus dibawa ke pintu neraka. Setelah sampai di pintu neraka, tiba-tiba terdapat batu-batu yang telah menjadi saksi tadi. Ketika waktu di dunia itu batu digenggam menjadi saksi ketika ia di dunia membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Batu-batu itu memancat dengan sendirinya dan menutupi pintu neraka. Para malaikat penyiksa lalu berkumpul untuk mengangkat batu itu. Tetapi malaikat menyiksa lalu berkumpul untuk mengangkat batu tadi itu. Tetapi mereka tidak kuat, hadirin. Sehingga lelaki itu dibawa menuju ke 7 pintu neraka. Namun setiap pintu pasti sudah terdapat 1 batu dari 7 batu yang menjadi saksi seorang pemuda itu. Dan ternyata para malaikat tetap tidak kuat untuk mengangkatnya. Akhirnya ia dihalau dan dibawa ke bawah arasy. Lalu para malaikat melaporkan kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui terhadap urusan seorang lelaki ini, seorang pemuda ini. Kami sudah tidak mendapatkan jalan memasukkannya ke neraka. Apa jawab Allah? Dalam hadis qudsi tersebut, wahai hambaku, engkau sudah menyaksikan batu-batu di mana batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Lalu bagaimana aku harus menyia-nyiakan hakmu? Tentu tidak. Dan aku menjadi saksi terhadap syahadatmu. Maka akhirnya saudara-saudara, Allah memerintahkan para malaikat untuk membawa orang itu ke surga. Setibanya di dekat pintu surga, tiba-tiba pintunya tertutup. Maka datanglah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Seketika itu pintu-pintu surga terbuka semuanya. Lalu masuklah lelaki tadi. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannah illa birahmatillah. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga bukan karena banyak sholatnya. Orang masuk surga bukan karena banyak puasanya. Orang masuk surga bukan karena banyak amalnya, melainkan illa birahmatillah, melainkan karena pertolongan Allah. Agar hidup kita di dunia ini banyak pertolongan Allah, maka mari kita sering baca kalimat thayyibah tadi, sehingga kita pun bukan hanya ditolong oleh Allah di dunia, kita pun akan mendapatkan pertolongan oleh Allah di akhirat nanti dengan keutamaan surat atau kalimat thayyibah. Amin ya robbal alamin. Lalu ada hikayat orang yang tidak ada kebaikannya akan masuk neraka.
Diceritakan oleh Imam Al-Zahid Syahid Al-Mufti dari ayahnya Al-Mufti bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk dengan melimpahkan kenikmatan dan rezeki kepadanya. Akan tetapi pada hari kiamat nanti makhluk itu Engkau tempatkan di neraka." Maka Allah memberikan wahyu ketika itu kepada Musa alaihissalam, "Bangunlah engkau Musa, lalu menanami ladang." Ia bertani menanam padi sampai datang saatnya panen. Kemudian Allah bertanya kepada Musa, "Apa kata Allah? Padimu untuk apa Musa?" Jawab Musa, "Saya pelihara dan saya simpan." Jawab Allah, "Apakah padimu ada yang tinggal walaupun sedikit?" Maka kata Musa, "Wahai Tuhanku, wahai Allah, tidak ada yang saya tinggal kecuali padi yang tidak ada manfaatnya karena gabuk." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali aku masukkan ke neraka." Lalu Musa pun bertanya, "Siapa orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali?" Allah menjawab, yaitu orang-orang yang tidak ada maut dan merasa malu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu orang-orang yang tidak mau dan merasa malu membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan cerita singkat, hikayat singkat ini dalam kitab Al-Mawaidul Uspuriyah pada hadis bilangan yang kelima bermanfaat bagi kita semua. Perlu kita ketahui dan kita catat bahwa salah satu makhluk Allah, Nabiullah bahkan Rasul Allah Musa alaihissalam dikenal sebagai kalamullah karena mampu bisa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.